Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja pada PPG Transformasi Pendidikan Agama Islam tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Muarifin Hidayat, tempat kerja SD Negeri Itik Randai, Kecamatan Melinting, Kabupaten Lampung Timur. Nomor induk siswa 2501730746 di LPTK Universitas Islam Negeri Jurai Sio Lampung. Pada hari Jumat tanggal 10 Oktober 2025, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di SD Negeri Itik Randai kelas 5 dengan materi menyayangi anak yatim. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya? Alhamdulillah. Allahu Akbar. Masih semangat? Tetap semangat. Terima kasih anak-anak. Pada pagi hari ini, hari Jumat tanggal 10 Oktober 2025, kita bersama belajar pelajaran pendidikan agama Islam di kelas 5. Sebelumnya Pak Guru ingin melihat data hadir dari anak-anak sekalian. Ini hadir semua ya? Ya. Baik. Tidak, Faisal. Ada yang tidak hadir? Ada. Faisal sama Ali. Mungkin sakit atau bepergian ya. Kita doakan yang sedang sakit segera diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bisa belajar kembali bersama-sama dengan kita. Baik anak-anak, untuk memulai pelajaran hari ini, mari kita bersama-sama berdoa. Doa, silakan. Tempat duduk siap gerak. Berdoa mulai. Baik, untuk kegiatan pembelajaran hari ini Pak Guru ingin mengulas tentang kemarin kita mempelajari surat Al-Ma'un ya. Surat Al-Ma'un pasti masih ingat ya? Ada berapa jumlah ayat surat Al-Ma'un? Apa artinya surat Al-Ma'un? Artinya surat Al-Ma'un itu menerangkan tentang pendusta agama. Di antaranya yaitu menghardik anak, orang yang lalai dalam sholat, orang yang berbuat riya, ya. Jadi
Anak-anak kelas 5 ini diharapkan selain tahu tentang pengamalan surat Al-Ma'un juga bisa hafal surat Al-Ma'un, karena di dalam surat Al-Ma'un itu menjadi pedoman dalam hidup kita, terutama sebagai umat Islam. Kita harus menjaga hal-hal yang bisa mengakibatkan kita disebut orang yang mendustakan Baik, untuk masih hafal kan surat Al-Ma'un? Ayo bersama-sama kita membaca surat Al-Ma'un. Terima kasih. Jadi anak-anak kelas 5 semuanya hafal surat Al-Ma'un ya. Tentunya tidak hanya kita hafal saja, melainkan juga harus kita amalkan dalam kehidupan sehari. Nah, menuju ke pembahasan yang utama, yakni tentang anak yatim ya. Di kelas kita ada yang anak yatim? Ada ya. Jadi selama berteman dengan anak yatim, anak-anak perasaannya seperti apa? Senang ya. Dan tidak boleh kita menghardik anak yatim, nggak boleh. Kenapa? Karena kalau kita menghardik anak yatim, nanti kita termasuk golongan orang yang mendustakan agama. Untuk melanjutkan materinya, kita bersama-sama menonton video ya, video tentang anak yatim. Nanti kita bersama-sama menyimak videonya. Setelah selesai menyimak video, nanti kita mengambil kesimpulan dari isi video yang akan kita tayangkan. Baik. Dengarkan dengan seksama rangkaian peristiwa dan nasib malang yang menimpa anak tersebut. Anak itu pun melanjutkan ceritanya. Ibuku menikah lagi. Ia mengambil warisanku yang merupakan peninggalan ayah. Sedangkan suaminya mengusirku. Kini aku tak memiliki apapun. Dan hari ini aku melihat teman sebayaku merayakan hari raya bersama ayah mereka. Perasaanku dikuasai oleh kehampaan tanpa ayah. Karena itulah aku menangis. Mendengar penjelasan dari anak malam itu, hati Nabi Muhammad runtuh. Ternyata masih ada anak-anak yatim dari sahabat yang gugur membela agama dan Rasulnya di medan perang yang mengalami nasib malang seperti anak itu. Namun Nabi Muhammad segera menguasai diri. Nabi yang duduk berhadapan dengan anak ini segera menggenggam tangannya. Apakah kau sedih bila aku menjadi ayahmu, Aisyah menjadi ibumu, Ali menjadi pamanmu, Hasan dan Husain sebagai saudaramu, dan Fatimah sebagai saudarimu? Tanya Nabi Muhammad. Mendengar tawaran itu, anak itu seketika mengerti bahwa yang dihadapannya adalah Nabi Muhammad SAW. Kenapa tak sedih wahai utusan Allah? Jawab anak ini dengan senyum terbuka. Nabi Muhammad kemudian membawa anak angkatnya pulang ke rumah. Di sana anak ini diberikan pakaian terbaik. Ia dipersilahkan makan hingga kenyang. Penampilannya diperhatikan, lalu diberikan wangi-wangian. Setelah selesai, ia pun keluar dari rumah Nabi Muhammad
Aisyah ibuku, Ali pamanku, Hasan dan Husain saudaraku, dan Fatimah saudariku. Bagaimana aku tidak bahagia? Mendengar cerita sahabatnya, mereka tampak menginginkan nasib serupa. Sampai salah satu dari mereka berkata, coba saja ayah kita juga gugur pada peperangan itu, sehingga kita juga diangkat sebagai anak oleh yang menyaksikan anak ini segera memeluknya. Sayyidina Abu Bakar kemudian mengambil alih pengasuhannya. Wallahu a'lam. Semoga kisah ini dapat mempertebal iman kita dan semakin percaya terhadap kebesaran dan kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Amin ya Rabbal. Dari video yang kita tayangkan tadi, yaitu tentang anak yatim yang diasuh oleh. Di sini ada sebuah cerita ya, Pak Guru membacakan cerita pendek. Ahmad adalah seorang anak di desa sebelah yang ayahnya meninggal 6 tahun lalu. Jadi anak ini, Ahmad ini adalah seorang anak yang ditinggal oleh ayahnya sudah 6 bulan yang lalu. Sejak saat itu Ahmad sering datang ke sekolah dengan pakaian yang sama dan terlihat murung. Beberapa kali ya, ketika teman-temannya sedang istirahat dan berbagi bekal, ada beberapa anak yang sengaja tidak menawarkan makanan kepada Ahmad. Bahkan salah satu anak mengatakan, Ahmad, kenapa kamu tidak minta saja ke panti asuhan? Nah, seperti itu. Jangan bikin sedih teman-teman ya. Jadi kita sebagai kawan Ahmad seandainya ya, temannya Ahmad, kita tidak boleh seperti itu. Kita harus memperhatikan Ahmad, karena Ahmad itu adalah seorang anak yatim yang ditinggalkan oleh orang tuanya. Nah, maka dari itu permasalahan seperti ini ya, ini tidak boleh terjadi di sekolah, apalagi di sekolah kita ya, apalagi di kelas 5 ya. Kemudian yang ditanyakan apa? Yang ditanyakan untuk pertanyaannya, jika kamu adalah siswa kelas 5, langkah apa yang akan kamu lakukan untuk mengatasi masalah perilaku menghardik anak yatim? Kemudian rancanglah 3 kegiatan sederhana yang bisa dilakukan seluruh siswa kelas 5 di sekolah ini untuk membuat Ahmad dan anak yatim lainnya merasa dihargai dan tidak diabaikan ya. Jadi ini pertanyaannya, ketika ada anak yatim yang di sekolahan, dia merasa sedih, murung dan sebagainya terjadi di kelas kita, maka apa yang kita lakukan? Dan berikan minimal 3 kegiatan sederhana yang bisa dilakukan seluruh siswa kelas 5. Jadi silakan berkelompok nanti untuk mendiskusikan dari permasalahan ini dan nanti bisa dipresentasikan di depan kelas. Oke, siap? Masih semangat? Baik, silakan diskusikan dengan teman sekelompoknya ya. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, dan kelompok 5. Silakan nanti Pak Guru juga mendampingi. Selesai semua? Selesai? Oke.
Oke, kita panggil untuk kelompok 1 ya. Siapa yang mewakili kelompok 1? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kita sudah belajar bahwa orang yang mendustakan agama adalah orang yang ria, pamer saat beramal, dan orang yang tidak menganjurkan memberi makan orang miskin, artinya tidak peduli dengan masalah berkelanjutan. Masalahnya, bagaimana kita tahu niat kita tulus, dan bagaimana agar bantuan kita benar-benar mengubah hidup mereka. Solusi 1, memastikan ketulusan melawan ria. Ria itu ada di hati. Kita tidak bisa melihat hati, tapi kita bisa melihat sikap kita sendiri. Kami punya 3 cara agar amal kami tulus. 1. Amal rahasia, praktek keberanian iman. Kami berkomitmen melakukan minimal 1 amal baik kepada teman yang membutuhkan tanpa ada yang tahu. Misalnya menaruh alat tulis di meja teman yang kekurangan tanpa nama, atau membantu guru membereskan kelas setelah semua orang pulang. Kenapa penting? Jika kita tetap bersemangat beramal saat tidak ada ujian, itu tanda amal kita hanya untuk Allah. 2. Sikap malu, bukan bangga. Jika amal kebaikan kami diketahui orang lain, misalnya program 1 poin penuh makna kami berhasil, kami akan merasa malu dan takut ria, bukan merasa bangga. Kami akan menjaga hati agar pujian tidak masuk. Kenapa ini penting? Surah Al-Ma'un mengingatkan yang terpenting adalah Allah yang melihat, bukan manusia. 3. Fokus pada konsistensi, bukan jumlah. Ketulusan dilihat dari kebiasaan akan mengutamakan amal kecil tapi rutin, seperti menyisihkan 1 poin setiap Jumat daripada amal besar tapi hanya sekali setahun. Solusi 2, memastikan dampak berkelanjutan. Bantuan yang benar adalah yang bisa menyelesaikan masalah di masa depan, bukan hanya menahan lapar hari ini. 1. Memberi ilmu, bukan hanya uang. Kami sadar anak yatim butuh ilmu dan perhatian. Itu sebabnya berprogram tim sahabat tukar sebaya. Kami memberi ilmu dan waktu sehingga mereka bisa mandiri dan mengajar. Cita-cita ini adalah investasi masa depan, bukan bantuan berharap. Rencana aksi surah Al-Ma'un kelas 5 ini bukan hanya rencana, tetapi menjadi kebiasaan kami sepanjang tahun. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita panggil dari kelompok 2. Ini tadi kelompok 1 menjawab permasalahan nomor berapa? Nomor 3 ya, tentang riya ya. Cara mengatasi permasalahan perbuatan pamer ya. Baik, kita panggil untuk kelompok 2. Silakan maju ke depan. Wabarakatuh. Teman-teman, kita sudah belajar bahwa orang yang mendusta agama orang yang dia pamer saat beramal, dan orang yang tidak menganjurkan
memberi makan orang miskin, artinya tidak peduli dan masalah berkelanjutan. Bagaimana jika kami niat kita, dan bagaimana akan beriman jika benar-benar mengubah hidup mereka? Solusi 1. Memastikan ketulusan. Melawan ria. Ria itu ada di hati. Kita bisa melihat, tapi kita bisa melihat sikap kita sendiri. Kami punya amal rahasia. Satu amal rahasia. Keberanian iman. Kami berkomitmen melakukan minimal 1 amal baik kepada teman yang membutuhkan tanpa ada yang tahu. Misalnya menalat tulis di meja teman yang kekurangan tanpa nama, atau membantu guru membersihkan kelas setelah semua orang pulang. Kenapa itu penting? Jika kita tetap bersemangat beramal saat tidak ada ujian, itu tanda amal kita hanya nomor 2. Sikap itu bukan bangga. Jika amal kebaikan kami diketahui orang lain, misalnya mengobrol 1 poin penuh makna kami berhasil, kami akan merasa bahagia, bukan merasa bangga. Kami akan menjaga hati agar ujian tidak masuk. Kenapa itu penting? Surah Al-Ma'idah mengingatkan yang terpenting adalah Allah yang melihat, bukan manusia. Faktor pada korupsi. Ketulusan dilihat dari kebiasaan. Kami akan mengutamakan kecil tapi penting. Setiap 1 poin, setiap Jumat, daripada amal besar tapi hanya sekecil satuan. Solusi 2. Memastikan dampak berkelanjutan. Bantuan yang benar adalah yang bisa menyelesaikan masalah di masa depan, bukan hanya menahan lapar hari ini. Memberi ilmu bukan hanya uang. Kami sadar anak yatim butuh ilmu dan perhatian. Itu sebabnya program Tim Sehat Dokter Sebaya kami penting. Kami memberi ilmu dan waktu sehingga mereka bisa mandiri dan mengejar cita-cita. Ini adalah investasi masa depan, bukan bantuan sesaat. 2. Mengatasi akar masalah. Jika kami melihat teman yatim tidak punya seragam, kami tidak hanya memberi baju bekas. Kami berusaha mengumpulkan dana untuk memberi seragam baru yang layak, hingga ia tidak merasa makmur. Kelas 5 ini bukan hanya rencana tapi menjadi kebiasaan kami sepanjang tahun. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Kita panggil untuk selanjutnya untuk kelompok 3. Silakan maju. Siapa yang mewakili? Oh, Rizka, Sapa Eka, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman dan Bapak Ibu guru, kami dari kelompok 3. Setelah kita melihat kasus-kasus anak yatim di luar sana, kami sadar bahwa kepedulian tidak bisa hanya muncul saat Ramadan. Surah Al-Ma'un mengecam orang yang merusakan agama, yaitu orang yang menghadik anak yatim dan tidak konsisten membantu orang miskin. Kami menemukan 2 masalah besar di luar Ramadan. 1. Kebutuhan belajar dan alat tulis yang mendesak, dan 2. Perasaan diabaikan atau sendirian. Rencana aksi solusi berkelanjutan. Untuk mengatasi masalah itu, kami merancang 2 program sederhana yang bisa kita lakukan sepanjang tahun. 1. Poin penuh makna. Tujuan mengatasi masalah kebutuhan alat tulis dan gizi yang terabaikan di luar Ramadan. Cara kerja. 1. Kami akan menempatkan kotak amal surah Al-Ma'un yang sederhana di dekat pintu kelas. 2. Setiap hari Jumat semua siswa diajak untuk menyisihkan 1 atau 2 koin yang dari uang jajan kita. 3. Setiap akhir bulan uang ini akan digunakan untuk membeli alat tulis, buku, gambar, atau makanan bergizi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan buat kelompok 3. Kelompok 4, silakan maju. Perwakilan dari kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman dan Bapak atau Ibu guru, kami dari kelompok 4. Setelah kita melihat kasus-kasus anak yatim di luar sana, kita sadar bahwa kepedulian tidak bisa hanya muncul saat Ramadan. Surah Al-Ma'un mengecam orang yang mendustakan agama, yaitu orang yang menghadik anak yatim dan tidak konsisten membantu orang miskin. Kami menemukan 2 masalah besar di luar Ramadan. 1. Kebutuhan belajar dan alat tulis yang mendesak. 2. Perasaan diabaikan atau sendirian. Rencana aksi solusi berkelanjutan. Untuk mengatasi 2 masalah itu, kami merancang 2 program sederhana yang bisa kita lakukan sepanjang tahun. Aksi 1. Poin penuh makna. Tujuan mengatasi masalah kebutuhan alat tulis dan gizi yang terabaikan di luar Ramadan. Cara kerja. Kami akan menempatkan kotak amal surah Al-Ma'un yang sederhana di dekat pintu kelas. 2. Setiap hari Jumat semua siswa diajak untuk menyisihkan 1 atau 2 koin dari uang jajan mereka. 3. Setiap akhir bulan uang ini akan digunakan untuk membeli alat tulis, buku, gambar, atau makanan bergizi seperti susu atau biskuit yang kemudian diserahkan langsung ke anak-anak yatim di sekolah atau di lingkungan kita. Di luar sorotan banyak yang agar tidak lihat dan terus setiap hari, bukan hanya di bulan puasa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada beberapa yang sudah didiskusikan oleh para peserta didik kelompok 1 sampai dengan kelompok 4, yaitu tentang permasalahan dari 3 permasalahan yang sudah disampaikan tadi, dan banyak solusinya ya. Untuk permasalahan yang pertama tentunya tidak hanya di bulan Ramadan kita memberikan bantuan terhadap anak yatim
sepanjang tahun. Karena di luar Ramadan pasti anak-anak yatim itu juga membutuhkan bantuan, terutama kalau sekolah itu kehabisan pensil, kehabisan apa? Pokoknya itu perlu kita bantu. Jadi intinya dari pembelajaran ini kita bisa memperoleh yaitu atau bisa memahami tentang menyayangi anak yatim yang harus kita lakukan sebagai umat Islam dalam mempraktekkan surat Al-Ma'un, yakni kita harus selalu menyayangi anak yatim dan kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari. Betul-betul kegiatan belajar hari ini kalian semua merasa senang atau tidak senang? Sekali lagi pembelajaran pada hari ini senang atau senang? Senang atau senang? Alhamdulillahirabbil alamin. Pada pembelajaran ini kita tutup bersama dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillah. Memimpin doa penutupan. Wah, Saiful ya. Saiful. Tempat duduk siap gerak. Berdoa mulai. Nanti pulang tetap hati-hati di jalan ya. Kemudian ganti pakaian, baju, kemudian jalankan baik anak-anak, untuk pembelajaran hari ini cukup sekian. Tidak lupa nanti belajar di rumah ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.